Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita di malam hari ini bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang mana dengannya kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian Islam, tentunya masih membahas akidah yang benar, keyakinan yang benar yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, secara khusus terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah membaca ucapan dari beberapa pendahulu kita. Di antaranya kita sudah baca ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasannya wajib kita beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah. Demikian pula wajib kita beriman kepada Rasul Allah, apa yang beliau bawa sesuai dengan keinginan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita ini adalah agama yang sudah sempurna. Semuanya telah diajarkan. Makanya Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru. Karena semuanya telah diajarkan, maka hati-hati dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu pasti sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau masih membawakan, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah masih membawakan beberapa ucapan lagi terkait dengan keyakinan kita dalam Islam, apa yang harus kita yakini terhadap apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau rahimahullah di poin yang ketujuh di kitab beliau ini, wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini masya Allah. Ini berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u, mengikutlah. Ini kita terkait dengan keyakinan, ibadah, bahkan muamalah. Kata beliau, ittabi'u, mengikutlah. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah wajibkan kita untuk mengikuti Nabi kita. Sangat banyak dalil yang mewajibkan kita harus ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak dalam Al-Quran, demikian pula hadis.
Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, mengikutlah kalian, wala tabtadi'u, jangan buat perkara baru. Jangan membuat perkara baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Sudah sempurna agama. Sungguh kalian telah dicukupi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini saya, kata Allah, telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi kata Ibnu Mas'ud, faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Yang mencukupinya siapa? Allah. Tidak perlu kita adakan perkara baru lagi. Semuanya telah diajarkan. Semua kebaikan telah diajarkan kepada kita. Sebagaimana semua keburukan juga sudah diperingatkan untuk kita. Semuanya, tidak ada lagi tersisa. Sampai kata Nabi SAW, taraktukum alal baydo, lailuha kanahariha. Saya meninggalkan kalian di atas cahaya yang putih bersih. Malamnya itu sama dengan siangnya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Semuanya jelas, tidak ada lagi yang samar. Tidak ada lagi yang samar. Sampai kata, dan pengajaran Nabi ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu, bahkan diketahui oleh orang yang bukan muslim, orang kafir. Datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, seorang Yahudi. Dia bertanya, Rasulullah SAW Muhammad telah mengajarkan kalian segala sesuatu. Katanya begitu. Kemudian kata Salman, betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kami, utusan Allah Subhanahu wa taala, telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Sampai kata Salman, hattal firo'ah, bahkan sampai tata cara buang hajat. Buang hajat ini masalah kecil. Masalah buang air bukan masalah besar, apalagi perkara-perkara besar. Perkara-perkara yang umat butuh kepadanya. Iya, semuanya telah diajarkan. Sampai kata Abu Dar radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad 'allamana kulla syai'in ilma. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Ini Abu Dar ini, Nabi SAW meninggalkan kami, kata beliau, dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Semuanya telah diajarkan. Sampai kata Abu Dar radhiyallahu taala anhu, sampai bagaimana burung mengepakkan sayapnya di atas langit, itu telah diajarkan kepada kami. Itu burung yang tidak ada hubungannya dengan amalan ibadah. Itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabinya. Kenapa bisa terbang? Siapa yang menahannya di atas udara? Itu sudah diajarkan. Apalagi masalah-masalah apa? Ibadah. Makanya karena agama ini sudah sempurna, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hanya ikutilah, jangan kalian buat perkara baru. Sungguh kalian telah dicukupi. Sungguh kalian telah dicukupi. Yang mencukupi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini dijaga sampai hari kiamat. Sampai akhir dari dunia ini, agama kita dijaga. Yang akan menjaganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan hal tersebut, bahwa dialah Allah yang menurunkan Al-Quran dan dia pula yang akan menjaganya. Dia pula yang akan menjaganya. Dan terus menerus ada di kalangan umat ini dari kaum muslimin yang nampak di atas kebenaran walaupun banyak orang yang sesat. Oleh karena itu kewajiban kita hanyalah mengikuti, bukan membuat jalur atau jalan yang baru. Karena kita sudah dicukupi. Ini perkataan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian di poin yang ke-8, beliau menukil ucapannya Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ini beliau termasuk, Masya Allah, Islam hidup dengannya. Beliau adalah penguasa. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, Islam nampak dengan dua Umar, yaitu pertama Umar ibn Al-Khattab, yang kedua ini Umar ibn Abdul Aziz. Iya, yang menghabiskan kepemimpinannya terhadap kaum muslimin untuk menegakkan Islam, untuk mengembalikan kaum muslimin kepada Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu kalaman ma'nah. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, semoga Allah meridhoinya, ucapan yang maknanya. Kata beliau, wasiat beliau kepada kita, kif haitsu waqafal qaum. Antum berdirilah, berhentilah di mana para sahabat berhenti. Antum berdirilah di mana para sahabat berdiri. Kalau sahabat melakukan dan Nabi melakukannya, lakukan. Kalau tidak, jangan. Itu wasiat yang sangat agung ini, Masya Allah. Kalau kita mau selamat, ini harus kita lakukan. Kata beliau, kif haitsu waqafal qaum. Berhentilah, berdirilah di mana kaum itu berdiri. Maksudnya adalah Nabi dan para sahabat. Kenapa bisa? Beliau sebutkan alasannya. Fa innahum an ilmin waqafu. Karena mereka berdiri di atas ilmu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri, bergerak, beramal, beribadah, itu di atas ilmu. Demikian pula para sahabat, mereka tidak pernah berdiri melakukan sesuatu kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena kalau mereka salah melakukan sesuatu, Allah yang akan menegurnya. Makanya mereka berdiri di atas ilmu. Wa bi basrin nafidin kaffu. Dan mereka dengan pandangan yang tajam mereka tahan. Mereka tahan artinya mereka tidak bergerak dengan karena ada pandangan yang tajam dalam syariat. Mereka tahu ini diajarkan sehingga mereka lakukan, dan mereka tahu ini tidak diajarkan sehingga mereka tidak lakukan. Makanya apa yang dilakukan oleh sahabat itu jadi ukuran sesuatu itu kebaikan atau bukan. Para ulama rahimahumullah selalu bilang dan selalu berdalil, sesuatu itu disyariatkan atau tidak, apakah ada Al-Qur'annya atau haditsnya atau apa sahabat melakukannya. Kalau tiga ini bukan hanya Al-Qur'an dan hadits, bukan. Pembeda antara golongan yang sesat dengan pengikut Nabi SAW ini tiga. Disebutkan oleh banyak ulama, diantaranya adalah Syekh Albani rahimahullah. Pengikut Nabi SAW selalu ikut Al-Quran, ikut hadits Nabi di atas pemahaman sahabat. Siapa yang ikut Al-Quran, ikut hadits tapi pemahaman sendiri, apapun pemahamannya, termasuk cocoklogi misalnya, orang cocok-cocokkan kejadian dengan
hadits Nabi, tidak di atas pemahaman para sahabat, maka ini sesat. Ada alasannya sebentar. Wahum ala kasfiha kanu aqwa. Karena mereka para sahabat untuk menjelaskan makna ayat, makna hadits itu lebih kuat ilmunya daripada kita. Kenapa tidak? Mereka ini pilihan Allah untuk menemani nabinya. Manusia-manusia pilihan Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi mereka. Iya, Allah telah ridhoi mereka. Jadi kalau memang itu adalah kebaikan, para sahabat untuk menjelaskannya lebih kuat. Mereka lebih bagus persangkaan baiknya daripada kita. Iya, ini Masya Allah. Wabil fadli law kana ahra. Dan seandainya itu adalah keutamaan, itu kebaikan, maka mereka lebih pantas melakukannya dulu. Ini bagi orang yang sadar. Kita harus sadar ini. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau memang itu keutamaan, itulah kebaikan, sahabat duluan melakukannya, bukan kita. Kita ini siapa juga? Iya. Ini kata beliau rahmatullah. Falain kultum. Kemudian beliau ajak kita berpikir. Falain kultum, kalau kalian bilang hadatsa ba'dahum, ini kan terjadi setelah mereka. Iya kan? Ini kan terjadi setelah mereka. Tidak ada sebelumnya. Ini nyata ini. Ini di zamannya siapa ini? Umar ibn Abdul Aziz. Sudah lama sekali, berapa ratus tahun yang lalu, berapa abad yang lalu. Ini ucapan kita juga dengar sekarang. Ini kan masalah tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Jadi kita berdalil dengan kita. Sama dengan orang-orang pergerakan. Ini kan kita dipaksa oleh massa, kita harus buat partai, kita harus coblos, kita harus memilih. Ini pemikiran. Dari dulu seperti itu, ada orang yang bersesat seperti itu. Kalau kalian bilang ini tidak ada di zaman sahabat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Kata beliau, fama hadatsahu illa man khalafa hadiyahu. Betul. Tapi yang mengadakannya siapa? Tidak ada yang mengadakannya kecuali orang yang menyelisihi Nabi SAW dan para sahabat. Anda coba lihat, anggaplah di masa Abdullah bin Mas'ud yang kita sebutkan sebelumnya. Ketika belum mengingkari orang yang melakukan zikir berjamaah yang dipimpin oleh salah seorang imam yang mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, hamidu mi'ah, bertahmidlah 100 kali, yang lainnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, yang lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini diucapkan. Ini katanya tidak ada di masa Nabi seperti itu, orang yang seperti ini. Kita hitung ini supaya semangat, supaya rame-rame itu semangat. Para sahabat kan memang sudah semangat, tidak perlu begitu, tidak perlu dituntun. Para sahabat sudah semangat. Ini orang di belakang ini sudah mulai malas, makanya kita pimpin saja supaya semangat. Kami hanya menginginkan kebaikan. Ketahuilah, tidaklah mereka melakukan itu kecuali karena menyelisihi tuntunan Nabi. Seandainya mereka ikut tuntunan Nabi, tidak perlu seperti itu. Ini kata Umar ibn Abdul Aziz. Makanya kata Ibn Mas'ud ketika melihat yang tadi itu, beliau bilang kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang mau kebaikan tapi tidak dapat. Dia mau kebaikan tapi tidak dapat. Dia mau dapat pahala tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena jauh dari tuntunan Nabi. Karena seandainya itu kebaikan, para sahabat lebih duluan yang melakukannya. Iya, ini zikir berjamaah. Demikian pula nanti ini, kalau seandainya kebaikan zikir berjamaah di malam tahun baru, para sahabat lebih dulu melakukannya. Kita ini siapa? Iya, mereka lebih semangat. Tidaklah itu diadakan kecuali karena mereka menyelisih hadis Nabi. Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai satu kaum.
menghidupkan hari yang mereka sebut dengan hari tahun baru. Nabi melarang kita. Sekarang adanya zikir berjamaah ini, kenapa? Ini jawabannya. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyah." Tidak ada yang mengadakan ini perkara kecuali orang yang menyelisihi petunjuk Nabi. Ada enggak orang yang menyeru kepada hadits Nabi yang mengadakan itu? Enggak. Kita yakin beribu persen bahwa orang yang melakukannya pasti jauh dari sunnah. Pasti jauh dari sunnah. Karena kalau dekat dari sunnah, tidak akan pernah mungkin. Coba untuk perhatikan. Orang-orang yang melakukan bid'ah pasti jauh dari sunnah. Iya kan? Kita coba lihat siapa saja yang melakukan bid'ah. Bid'ah apa saja? Mau bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah apa lagi yang dirayakan? Yang orang sandarkan ke Islam, itu pasti jauh dari sunnah. Orang yang merayakan maulid misalnya, itu bahkan sebelumnya tidak pernah sholat, tapi dia merayakan maulid, tidak pernah sholat. Itu orang-orang yang nyata jauh dari sunnah. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, "Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyah." Tidak ada mengadakan bid'ah itu kecuali yang menyelisih sunnah Nabi. Itu dipastikan seperti itu. Karena ketika orang jauh dari sunnah, pasti bid'ah yang muncul. Pasti bid'ah yang muncul. Waragiba an sunnatihim, dan pasti benci kepada sunnah para sahabat. Itu otomatis itu. Iya. Orang yang melakukan banyak bid'ah pasti benci kepada penyeru sunnah, otomatis. Pasti benci kepada pengaruh sunnah, walaupun dibumbu-bumbui dengan ini Wahabi, jangan kamu ikuti. Bukan karena Wahabinya, tapi karena dakwanya mengajak kepada sunnah, melarang mereka tahlilan, melarang maulid. Itu sebenarnya. Maka tidaklah mereka melakukan itu kecuali kebencian mereka kepada sunnah, walaupun niatnya baik. Walaqad wasafu minhum ma yashfi. Sungguh para sahabat telah menjelaskan kepada kita apa yang sudah cukup. Kita tinggal ikuti saja. Para sahabat sudah cukup menjelaskan kepada kita. Wa takallamu minhu bima yakfi. Mereka telah berbicara dengan apa yang mencukupi. Apa ayat yang mereka belum pernah tafsirkan kepada kita? Lihat misalnya contoh ya, Abdullah ibn Abbas. Belum punya murid namanya, ya siapa namanya? Muridnya Abdullah ibn Abbas, Mujahid. Dia itu telah membaca Al-Quran ayat per ayat dan dia tanyakan tafsirnya kepada Ibn Abbas. Ayat per ayat. Dari juz 1 sampai juz 30. Sudah ditanyakan. Jadi mereka sudah ajarkan. Mereka sudah berbicara apa yang mencukupi. Iya. Fama fawqahu muhassir. Maka siapa yang merasa lebih dari mereka, pasti itu muhassir. Itu orang yang berlebih-lebihan. Karena para sahabat beramal sesuai dengan keinginan Allah, keinginan Rasul. Siapa yang merasa tinggi dari mereka, gulu. Itu orang berlebih-lebihan pasti. Orang berlebih-lebihan dipastikan. Ini kata Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Sebaliknya, wa madunahu muqassir. Siapa yang kurang beramal tapi tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka pasti muqassir. Itu orang yang taksir, kurang dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad qassara anhum qaumun fajafu. Sungguh sekelompok orang telah lalai dari mereka sehingga mereka jafu. Mereka malah beramal jafa, asal-asalan. Karena mereka mau gali pemahaman sendiri. Mereka menganggap bahwa mereka lebih pintar dari orang yang terdahulu. Akal mereka lebih luas, lebih kuat, katanya. Iya. Wa tajawaza akharuna fagulu. Sebagian yang lainnya mereka merasa sahabat kurang sehingga mereka gulu, berlebihan. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Sungguh mereka, siapa yang berada di antara itu, maka dia berada di atas petunjuk yang lurus.
Orang yang hanya beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman sahabat, itulah yang istiqomah. Itulah yang berada di atas jalan yang lurus. Adapun merasa lebih dari sahabat, pasti gulu. Atau merasa kurang, ya, tidak mau mengambil dari apa yang datang dari sahabat, pasti mereka kurang. Tidak sempurna dalam mengikuti Nabi SAW. Tidak sempurna dalam mengikuti Nabi SAW. Ini kata Umar ibn Abdul Aziz. Sisa satu lagi. Setelah itu sisa dua ya. Karena satu terkait dengan perkataan. Kemudian yang terakhir itu kasus, kisah perdebatan salah seorang ulama terdahulu dengan ahli bid'ah. Yang perdebatan ini bisa kita jadikan contoh di setiap bid'ah yang diadakan. Bisa kita tanyakan kepada mereka dengan pertanyaan yang sama. Di poin yang ke-9 kata Ibn Qudamah rahimahumullah, wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu. Berkata al-Imam Abu Amr al-Auza'i, semoga Allah meridhoi beliau, masih wasiat yang menganjurkan kepada kita untuk berpegang dengan sunnah, berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi di atas pemahaman para sahabat. Kata beliau, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nasu. Masya Allah, wajib bagimu berpegang dengan asar, peninggalan man salaf, orang yang terdahulu, Nabi SAW dan para sahabat. Wajib antum berpegang dengannya. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, biar saja orang. Karena yang menjadi pelajaran bukan al-kathrah, bukan banyaknya orang mengikuti kita, bukan banyaknya orang yang mendengarkan ceramah kita, bukan banyaknya orang yang hadir di majelis kita, bukan. Yang menjadi ukuran ini orang mengambil manfaat atau tidak. Dia mengambil manfaat atau tidak dengan yang disampaikan. Karena kalau kita ikut orang banyak, tidak mungkin. Kita pasti akan menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Karena ikut kemauan manusia. Ini kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf. Wajib bagimu berpegang dengan asar apa yang ditinggalkan oleh orang yang terdahulu. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, merendahkanmu, tidak mau mengikutimu, ya, walaupun. Wa iyyaka wa ara'ir rijal. Kemudian beliau ingatkan, hati-hati kamu dari pendapat-pendapat orang. Ada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia bilang, tapi sana Ustaz bilang, kiaiku bilang gini, Andre guru tak, iya, begitu orang. Hati-hati antum katanya. Ini sudah wasiat, masih generasi terbaik ini, masih orang-orang baik dulu. Bagaimana kalau dia hidup sekarang? Ini wasiatnya. Antum harus berpegang dengan apa yang telah berlalu, dari apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, walaupun antum ditolak oleh manusia. Wa iyyaka wa ara'ir rijal. Hati-hati kamu dari pendapat-pendapat orang. Hati-hati kamu. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun dia menghias-hiasinya untuk kamu dengan ucapan yang manis. Hati-hati. Iya. Dia hiasi dengan ucapan-ucapannya. Hati-hati. Iya. Ini yang diwasiatkan oleh beliau. Kita wajib berpegang dengan yang dikatakan oleh salaf, bukan berpegang dengan kiai, ya, atau ulama, atau siapa saja yang menyerukan kebatilan. Yang kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa ayatnya? Apa haditsnya? Gimana pemahaman para sahabat? Apakah ada sahabat memahami seperti itu?
yang seperti yang kamu pahami. Iya, itu yang kita katakan kepadanya. Setiap orang yang mengadakan bid'ah begitu. Ada orang sekarang berdalil, misalnya, kenapa dia lakukan maulid? Nabi SAW tahu merayakan maulid. Ketika ditanya puasa hari Senin, beliau bilang karena itu hari saya dilahirkan. Jadi Nabi merayakannya karena apa? Kenapa beliau anjurkan puasa hari Senin? Karena hari itu Nabi dilahirkan. Sekarang kita tanya, apakah ada sahabat yang memahami seperti itu? Ada sahabat yang mendengar hadis itu sehingga mereka melakukan maulid? Itu pertanyaannya. Coba datangkan. Siapa yang memahaminya? Dan pasti tidak ada. Karena bid'ah maulid ini diadakan oleh orang Syiah di atas tahun 400 Hijriah. Gimana caranya ada di zaman sahabat? Nggak mungkin. Kalau dia bilang ada, dusta. Didustakan oleh apa? Kenyataan sejarah. Bid'ah maulid ini kapan? Sama dengan orang bilang ini berzanji misalnya, anggaplah. Sunnah tahu gak? Nabi lakukan. Apa sahabat melakukannya? Tentunya tidak. Kapan lahirnya berzanji? Kan begitu. Iya. Apalagi lebih jauh. Dia lahirnya jauh sekali. Abad ke-10-an. Gimana? Caranya bahwa ada sunnah. Itu. Jadi kita berdalil dengan ayat misalnya. Apakah ada sahabat memahami seperti yang kamu pahami? Karena kita wajib berpegang dengan asal mereka. Walaupun orang tidak suka. Hati-hati dengan pendapat-pendapat orang. Walaupun dia menghiasi ucapannya itu dengan ucapan-ucapan yang manis. Iya. Ini hati-hati. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian yang terakhir di poin yang ke-10. Ini poin terakhir ya. Sebelum belum masuk di pembahasan ayat-ayat sifat yang merupakan inti dari pembahasan, ini hanya belum tekankan dulu supaya nanti kalau kita belum sebutkan ayat kita terima, wajib. Ada tafsir dari sahabat kita terima. Itulah yang pemahaman yang harus kita pahami. Yang terakhir beliau bawakan di poin ke-10, kata beliau waqala Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wada'an nas ilaiha. Ini sebagai contoh ya, perdebatan antara ahlul haq, orang yang memegang yang benar, dengan ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, beliau berkata kepada seorang yang berbicara dengan bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ah itu. Tidak disebutkan bid'ah apa, yang jelas ini umum. Beliau berkata, hal alimah Rasulullah, apakah Rasulullah tahu itu? Iya. Itu pertanyaan pertama. Setiap orang melakukan bid'ah. Bid'ah apa saja? Antum tanya, apakah Rasulullah tahu itu? Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Apakah Abu Bakar juga tahu? Umar juga tahu? Utsman, Ali? 5 orang. Itu yang kita tanyakan. Apakah itu ditahu oleh Rasulullah? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Aulam ya'lamuha, atau mereka tidak tahu? Pertanyaan pertama. Itu ditanyakan kepada ahli bid'ah. Qala, dia bilang, orang itu bilang, lam ya'lamuha. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Dia lanjutkan. Jadi kalau dia bilang begitu, ini yang untuk melanjutkan. Apakah bid'ah maulid Nabi tahu, Umar tahu, Abu Bakar tahu, Umar tahu, Utsman tahu, Ali tahu? Kalau dia bilang tidak tahu, dia tidak tahu. Kalau dia bilang begitu, ucapkan lagi selanjutnya. Fasyai'un lam ya'lamhu haula'i a'lam tahu'an. Sesuatu yang mereka tidak tahu, kamu tahu. Jadi dia kan bilang, mereka tidak tahu. Wih, Masya Allah. Mereka tidak tahu, tapi kamu tahu ya? Iya.
Qala rajul fa inni aqul qad alimuha. Karena kalau dia bilang begitu, tidak mungkin. Pasti dia akan lari dari jawabannya itu. Orang itu bilang, saya sekarang katakan mereka tahu. Karena kalau dia bilang, iya saya tahu mereka tidak tahu, wah bahaya. Menyandarkan kebodohan kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak akan mungkin seorang muslim mengatakan seperti itu. Dia berpaling lagi. Saya katakan sekarang, saya katakan, saya rujuk, saya bertobat. Mereka tahu. Mereka tahu. Jadi dia sekarang mengalah. Apa yang harus kita katakan berikutnya? Qala, maka Muhammad bin Abdurrahman bilang, awasi'ahum an la yatakallamu bi? Apakah memungkinkan mereka untuk tidak menjelaskannya? Apakah memungkinkan mereka untuk tidak menjelaskannya? Wala yad'un nasa ilai, dan tidak mengajak orang kepada bid'ah itu, kepada yang kamu lakukan. Aw lam yas'ahum, atau mereka tidak menyampaikannya, tidak melakukannya, tidak menjelaskannya. Qala, dia bilang, bala wasi'ahum, bahkan iya, bisa mereka sampaikan. Kan tidak mungkin, kan gini, dia lakukan bid'ah, dia bilang Rasulullah tahu. Pertanyaan selanjutnya, apakah mereka bisa menyampaikannya atau tidak? Dia akan bilang, iya bisa dia sampaikan, bisa dia sampaikan. Tinggal ditanya, kenapa tidak disampaikan? Kan kamu bilang bisa. Semua bid'ah begitu. Anggaplah orang yang zikir berjamaah setelah sholat. Kita tanya, apakah ini perkara Nabi tahu syariat? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ketika dia bilang dia tahu, apakah dia tidak bisa sampaikan itu waktu itu? Kamu sekarang baru yang bisa, Nabi tidak. Kalau dia bilang bisa, tapi dia tidak berbicara, dia tidak sampaikan. Iya, ketika itu dia bilang fasyai'un wasi'a Rasulullah SAW wa khulafa'uhu la yasaka'an, maka sesuatu yang Nabi SAW tidak sampaikan, demikian pula para khalifahnya tidak sampaikan, apakah kamu bisa tidak menyampaikannya juga? Kenapa kamu yang bersemangat, mereka tidak? Mereka diam, bisakah kamu juga diam? Tidak mengajak orang kepada situ, kepada bid'ah yang kamu lakukan? Kata Muhammad bin Abdurrahman, fangkoto ar-rajul, orang itu terdiam. Kan tidak bisa lagi dijawab. Kan tidak mungkin dia lanjutkan. Kalau dia lanjutkan, dia akan bodoh-bodoh saja. Iya kan? Kalau dia bilang itu kebaikan, dia tidak sampaikan. Dia tahu tapi dia tidak mau sampaikan. Itu berdusta atas nama Nabi. Kalau dia juga mau bilang mereka tidak sampai, mereka sampaikan tapi tidak sampai, itu juga akan dusta, karena agama semuanya dinukil oleh para sahabat. Dua-duanya tidak bisa dijawab. Maka fangkoto ar-rajul, orang itu pun terdiam. Faqala al-khalifah, maka berkata al-khalifah, karena pemimpin waktu itu hadir, dia mengajak orang kepada bid'ah, jadi didebati oleh orang yang benar. Ada penguasa yang hadir menyaksikan. Wa kana hadiron, dan adalah dia hadir. La wassa'allahu ala man lam yasa'ahu ma wasi'ahum. Semoga Allah tidak memberikan kelapangan orang yang tidak merasa lapang dari apa yang Rasulullah dan para sahabat merasa lapang dengannya. Arti ini doa celaan kepada ahlul bid'ah itu. Apakah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul kamu ajarkan? Kamu ajarkan. Ini terhina dalam Islam. Kita mengakui Rasul tidak ajarkan, tapi kita malah apa? Ajarkan. Malah kita ajarkan. Orang yang melakukan bid'ah maulid, kalau kita katakan itu yang pertama sekali melakukan orang Syiah, mereka tidak bilang begitu. Padahal kenyataannya orang Syiah mengadakannya, tapi mereka tidak mau bilang pengikut Syiah. Mereka paling membawakan perkataan Imam Suyuti. Imam Suyuti kapan? Dan itu telah dan perkataan Imam Suyuti sebenarnya kalau kita baca dari awal sampai akhir bukan begitu. Belum bercerita tentang semua bid'ah.
Kemudian beliau bilang yang paling baiknya bid'ah mereka adakan adalah maulid. Bukan mengakui bid'ah itu adalah bid'ah yang bagus dilakukan. Beliau hanya bercerita ini semua bid'ah, tapi yang paling baiknya maulid dari semua yang mereka lakukan. Jadi tetap dikatakan bid'ah. Tetap dikatakan bid'ah. Tapi anggaplah itu perkataannya. Ini bukan hadis Nabi yang harus kita terima, harus kita amalkan dengannya. Iya. Kita harus seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan kalian mengadakan perkara baru, sungguh kalian telah dicukupi. Kemudian kata beliau sebagai penutup, wa hakada malam yasa'uhu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'in lahum bi ihsan wal a'imma min ba'dihim warasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifati wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'allahu alaihi. Demikianlah siapa yang tidak merasa lapang dengan apa yang Rasulullah dan para sahabatnya serta para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan para imam-imam setelah mereka, dan orang-orang yang dikokohkan dalam ilmu dari membaca ayat-ayat sifat dan membaca berita khobar-khobarnya dan membiarkannya sebagaimana datang, maka Allah tidak akan melapangkannya. Siapa yang tidak merasa lapang dari apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, dari ayat-ayat sifat yang kita akan bahas nanti. Allah katakan Allah punya tangan, mereka tidak merasa lapang dengan hal tersebut. Mereka bilang apa? Punya tangan artinya nikmat. Wajah diartikan kekuasaan. Allah tidak akan melapangkan mereka. Allah tidak akan melapangkan mereka. Ini sebagai pendahuluan dari tulisan beliau ini. Setelah itu beliau akan masuk di inti dzikru ba'di ayatis sifat, penyebutan sebagian ayat-ayat sifat yang kadang kita mendapatkan di banyak hal orang takwil, padahal itu menyelisih apa yang dilakukan dan diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabat. Insya Allah ini kita ambil di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sini ada pertanyaan, apa hukumnya berdagang di suatu kampung yang mayoritas di kampung itu banyak orang Nasrani, dan dekat-dekat ini saya ingin mencari nafkah ke sana, apakah ini dibolehkan dan bertepatan dengan hari Natal? Kalau itu yang antum dagangkan adalah untuk persiapan mereka, maka diharamkan, tidak dibolehkan dalam hal tersebut bertawun dengan mereka dalam rangka merayakan hari Natal mereka ini. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jika khatib telah ceramah dan kita baru datang, manakah yang lebih afdal diutamakan? Salat tahiyat masjid atau langsung duduk mendengarkan khatib? Kita tanya mana yang lebih afdal, ya, lebih utama saja. Bukan kita mengingkari sunat tahiyat masjid, bedakan. Karena sebagian orang kalau dikatakan yang utama adalah langsung duduk dengarkan khotib, jadi dia kadang merasa ini mengingkari sunnah Nabi. Kita katakan, kita sepakat bahwa sunnah tahiyat masjid itu disyariatkan, tidak ada yang mengingkarinya, itu disepakati. Cuman kalau keadaan ini kita datang khotib sedang berkhutbah, itu mendengarkan khotib sedang berkhutbah itu adalah wajib. Sementara sholat tahiyat masjid di atas pendapat mayoritas ulama hukumnya adalah apa? Sunnah. Maka kita langsung duduk mendengarkan khotib. Kalau bisa dikompromikan sholat sambil mendengarkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Tapi itu agak sulit. Karena kita tidak punya dua hati. Kita cuma punya berapa?
satu hati saja. Apakah gambar yang hanya menampilkan mata atau gambar yang hanya menampilkan mulut atau hidung itu dikatakan gambar makhluk bernyawa? Gambar hanya dia tidak ada apa-apa kecuali mata, gitu ya? Atau tidak ada apa-apa kecuali hidung? Bukan. Karena ada orang hidup hanya hidung atau hanya mata saja. Kalau itu yang dimaksudkan. Adapun ada kepala terus hidung atau ada kepala terus mata, kata Nabi SAW, aswar ar-ra's, gambar itu kepala. Gambar itu kepala. Jadi dilihat apa yang dimaksud dengan pertanyaan. Kalau hanya mata toh tanpa ada apa-apa, bukan. Atau hidung saja tanpa ada apa-apa, bukan. Tapi kalau kepala terus ada matanya, gambar. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang yang mengatakan bukan, itu hanya dalil filsafat yang mereka pakai. Pemikiran, bukan hadis Nabi SAW. Bukan hadis Nabi SAW. Ini Masya Allah agak panjang sedikit ya. Bersambung juga di belakang. Ustadz, anak penjual parfum dan terkadang ada wanita jomblo. Dari mana tahu jomblo? Nah, ini masalah, ini penjual parfum juga. Iya. Dia tahu lagi orang jomblo atau tidak. Pasti nu tanya-tanya kapan. Ya kan? Sudah menikah atau belum? Begitu mungkin. Nah, itu sudah bukan penjual lagi. Itu sudah pelanggaran. Jadi dari mana tahu ini jomblo? Mana ini? Siapa pelakunya penjual ini? Iya. Tapi lanjutannya, masih lanjut kisahnya ini. Walaupun itu sudah salah ya. Meneliti keadaan orang jomblo atau tidak ini bahaya. Itu akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Karena kalau dia tahu itu bukan istrinya orang, dia keluar buayanya. Iya, buaya darat. Bahaya ini. Jangan kita lihat apa yang terjadi. Ada wanita jomblo yang beli dan saya menolaknya untuk menjual kepada beliau. Wah, sudah mulai halus ya, beliau. Dia saja. Pakai beliau lagi. Karena anak tahu bahayanya seorang wanita, ya tahu kan? Masya Allah. Yang keluar dari rumahnya menggunakan wangi-wangian, tetapi terkadang dia memaksa untuk beli, maka anak pun menjualnya dengan menasihatinya dan menyuruhnya berjanji jauh. Ini sudah jauh sekali, udah berbicara banyak sama orang untuk menggunakannya hanya di dalam rumah. Apa urusanmu? Iya, sampai segitunya itu, Masya Allah. Nanti setelah itu ambil nomor HP-nya. Jam 3 malam sudah ke sholat malam. Jangan lupa pakai parfum karena di rumah jaki. Bahaya ini bahaya ini. Saya tidak mau baca. Bahaya sekali ini kasus. Iya. Bahaya ini kasus. Iya. Berdiri bulu ini bahaya, perempuan ini. Kita sampai sejauh itu menanyakannya. Iya. Penjual jual saja, dia mau pakai urusannya. Iya. Kecuali kita dai, dia bertanya, apa hukum pakai ini parfum Ustaz? Baru kita jawab. Ada pun penjual, ada orang beli, nggak usah urus pakainya di mana. Siapa tahu dia beli untuk pakai di suaminya. Iya kan? Jangan langsung menganggap, oh jomblo ini. Jangan. Iya. Dan siapa tahu kalau jomblo dia belikan untuk ayahnya. Tidak perlu kita sampai seperti itu. Tidak ditanya-tanya, orang cuma beli, tambah lagi penjelasannya. Apakah pelaku bid'ah berdosa, mendapatkan dosa ketika melakukannya? Ketika melakukan bid'ahnya? Tentunya pelaku bid'ah
Dosa bahkan lebih besar dari dosa besar. Dosanya pelaku bid'ah itu adalah lebih besar. Kalau dia tahu itu adalah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi dia melakukannya dan dia mengajak orang kepadanya. Dosanya besar. Lebih besar daripada dosa yang lain. Karena itu adalah menyandarkan sesuatu kepada agama. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kita sudah sebutkan ayatnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a." Ya, jangan kamu berucap mengikuti atas apa yang kamu tidak punya ilmu. Kemudian Allah jelaskan, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Kana apa ayatnya? Apa selanjutnya itu? Sungguhnya as-sam'a pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanya. Semua akan ditanya. Dari mana kita dengar, kita amalkan. Dari mana kita tahu, kita amalkan. Dari mana yang kita yakini itu? Apakah Nabi bawa atau tidak? Semuanya akan ditanya. Tidak boleh kita berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Tentunya berdosa tidak diragukan. Ini ada pertanyaan mungkin agak tinggi ya. Ustadz mau bertanya apa yang dimaksud dengan bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiyah. Tapi biar yang lain tidak paham, mudah-mudahan penanya paham. Karena dia yang punya masalah. Dia bertanya apa maksudnya bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu bid'ah yang diadakan tidak ada sama sekali tuntunannya. Tidak ada sama sekali tuntunannya. Kemudian bid'ah idofiyah, bid'ah tambahan. Jadi ada tuntunan pada dasarnya, kemudian dia tambah. Contoh, bid'ah hakikiyah tidak ada tuntunannya. Maulid, tidak ada tuntunannya. Itu hakikiyah. Tahlilan, bid'ah hakikiyah. Iya. Yang kedua bid'ah idofiyah, bid'ah tambahan. Contoh, zikir setelah 5 waktu, sholat 5 waktu, syariat. Sunnah dianjurkan oleh Nabi SAW untuk zikir. Ditambah dengan cara berjamaah. Itu namanya tambahan dalam bid'ah. Ya, asalnya disyariatkan. Kemudian apa? Ada tambahan dalam melakukannya. Secara apa? Berjamaah. Namanya bid'ah apa? Idofiyah. Bid'ah idofiyah. Itu wallahualam. Apakah boleh menjualkan dagangan tetangga atau teman karena sudah ditahu harga dagangannya? Kalau diizinkan, boleh. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Karena Nabi bilang, la tabi ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Kalau tidak diizinkan, berarti antum tidak punya. Walaupun antum tahu harganya. Kalau pakai kaidah ini bahaya, ya kan? Nanti saya tahu harga tanah tetanggaku, saya jual saja karena saya tahu harganya. Jadi apa yang terjadi? Sah atau tidak penjualannya? Tidak sah. Tidak boleh menjual punya orang kalau tidak ada izinnya. Beda kalau ada izinnya. Kalau datang pembeli, jual saja ya, boleh. Itu diizinkan. Itu diizinkan. Belum ada nih? Belum? Oh. Apa ini? Bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa ini? Siapa punya? Tidak apa-apa Ji, tidak di apa-apain. Kita
berkhutbah, ya, terus ketika berkhutbah, kemudian seorang pemuda datang langsung duduk dan kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah sholat? Maka Nabi menyuruhnya sholat. Tidak ada. Ini hanya menjelaskan bahwa sholat tahiyat masjid sunnah muakkadah. Karena kalau kita berdalil dengan ini, saya juga punya dalil. Bukan saya, mayoritas. Mayoritas ulama juga punya dalil. Kalau kita berdalil dengan seorang, mayoritas, kebanyakan ulama juga punya dalil. Tidak kosong. Jadi ada juga seorang yang lain datang kepada Nabi, bertanya, apa yang wajib bagiku dari sholat? Nabi bilang, sholat 5 waktu. Apakah ada selain itu? Nabi bilang, la illa anta tawwa, kecuali kamu mau sholat sunnah. Antum bisa pahami dalil mayoritas? Itulah yang membuat kita pegang ke situ. Ini hanya menunjukkan apa? Sunnah muakkadah. Sholat tahiyat masjid itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, itu maksudnya. Bukan menunjukkan wajibnya. Jadi ini yang dikatakan ini betul, kita sadari itu ditahu oleh mayoritas. Cuman tidak menunjukkan wajibnya, karena hadis tadi itu menghukuminya. Yang kami barusan sebutkan. Datang seorang juga, sebagaimana ini seorang, dia bertanya langsung, bahkan ini kan perbuatannya Nabi suruh. Ini orang bertanya, apa yang wajib bagiku dari sholat? Nabi bilang 5 waktu. Apakah masih ada selain itu? Kata Nabi, tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Jadi kalau antum mau melakukan sunnah, silakan. Begitu maksudnya. Jadi harus dipahami, pandang dari semuanya. Jangan baca ada satu hadis. Ini hadis saya pernah baca, jawab begitu pertanyaan. Hadis ini tadilah yang dipakai bantah oleh orang di internet. Ada di Facebook dia bantah, ini ustadz jangan diikuti. Iya. Saya bukan saya, kita cuma menukilkan pendapat mayoritas. Siapa juga saya, nggak usah juga diikuti. Kita juga nggak suruh. Iya, nggak usah marah-marah di Facebook. Iya. Kita juga nggak bilang apa-apa, kita cuma jelaskan dalil. Jelaskan dalil. Iya. Izin bertanya, apa hukumnya memakai sajadah yang ada gambar Ka'bah atau Masjidil Haram? Jika tidak melalaikan, tidak apa-apa. Jika melalaikan, maka jangan dipakai. Jika tidak, maka boleh. Jika tidak melalaikan, boleh saja. Bagaimana orang yang sementara sholat lalu sutronya pergi, kemudian dia berjalan ke depan untuk mendekati sutro lagi? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada sahabat dinukil bahwa mereka berjalan. Memang kita diperintahkan, disunahkan untuk sholat menghadap dan meletakkan sutro di depan kalau tidak ada. Kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum falyusolli ila sutro falyadunu minha. Apabila kalian sholat, maka sholatlah ke sutro. Hendaklah mendekat kepadanya. Hendaklah mendekat kepadanya. Ini katanya idza sholla, apabila kalian mau sholat. Sama dengan idza kumtum ila sholat faksilu wujuhakum. Kalau kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah kalian. Itu wudu. Sama perintahnya. Ini semua dilakukan apa? Sebelum sholat. Wudu sebelum sholat, ambil sutro sebelum sholat. Adapun kalau dalam keadaan sholat sutronya pergi, tidak perlu jalan. Tidak perlu jalan. Apalagi di atas pendapat Syafi'iyah ya, yang mengatakan bahwa bergerak dalam sholat tanpa ada kebutuhan yang darurat itu batal sholat. Itu batal sholat. Apalagi di situ. Intinya banyak dari para ulama mengatakan tidak ada tuntunannya berjalan ketika sutro kita hilang. Karena mencari sutro itu dan mendekat kepada sutro itu sebelum sholat. Sebelum kita apa? Sholat. Bukan pada saat sholat. Bukan pada saat dalam keadaan apa? Sholat. Alhamdulillah. Sudah ada? Habis ya? Ketutup? Belum ada? Belum? Sudah? Iya. Baik, kalau begitu kita selesaikan. Kalau sudah. Semua yang benarnya diambil, yang kita dengarkan hari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.